Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Aisyah Fitri di kelas seni budaya. Nah anak-anak, seperti yang dijanjikan minggu lalu, minggu ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari video ibu sebelumnya. Masih dengan materi yang sama, yaitu materi batik, namun dengan sub pembahasan yang berbeda. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah stilasi dan pola motif batik. Sudah siap ya anak-anak? Yuk kita belajar. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menunjukkan capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami ruang, proporsi, gestur, dan menentukan bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang sesuai dengan tujuan karyanya. Dan seperti biasa, Ibu juga akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah melaksanakan tujuan pembelajaran poin 1 dan 2. Untuk minggu ini, kita akan melaksanakan tujuan pembelajaran pada poin 3 dan keempat, yaitu menciptakan motif batik flora fauna menggunakan teknik stilasi dan game rangkai berantai secara berkelompok, dan yang keempat mendesain motif batik pada media terapan dengan inovatif. Langsung saja anak-anak, yuk kita belajar mengenai stilasi motif batik. Stilasi merupakan cara untuk mengubah bentuk asli sumber atau objek dari berbagai arah. Teknik ini dilakukan dengan penggayaan yang dapat dibuat menjadi bentuk baru yang bervariasi dan dekoratif. Tetapi ciri dari sumber aslinya masih dapat dilihat. Dari definisi yang sudah kita baca tadi, maka kita sudah punya gambaran mengenai apa sih yang dimaksud dengan stilasi. Jadi stilasi di sini adalah kita bisa mengubah sebuah bentuk atau sebuah objek dengan cara menggayakan objek tersebut dari segala arah atau dengan berbagai bentuk selama motif aslinya masih dapat kita lihat. Jadi stilasi sendiri ini sebenarnya bisa diubah menjadi dua jenis. Yang pertama, kita bisa membuat dekorasi atau bentuk yang jauh lebih rumit daripada bentuk aslinya. Namun sebaliknya, yang kedua, kita juga bisa membuat stilasi di mana bentuk motifnya itu menjadi lebih sederhana daripada objek aslinya. Biar kalian lebih paham, Ibu akan langsung memberikan contoh di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar stilasi sederhana dengan bentuk motif flora. Seperti yang kalian lihat bahwa di sini adalah gambar objek aslinya berupa bunga. Lalu kita mencoba menstilasi atau membuat perubahan dari bunga itu menjadi motif batik dengan bentuk yang sederhana. Jadi bisa kita lihat di sini apabila dibandingkan dengan objek aslinya, motif yang pertama ini adalah perubahan dalam bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan kalau kita melihat pada bentuk yang ketiga atau stilasi yang ketiga, kita bisa melihat bahwa di sana ada perubahan motif yang lebih kompleks. Karena dari motif yang pertama ini kita mengembangkannya kembali dengan menambahkan objek-objek pendukung seperti daun dan bunga-bunga lain yang sejenis. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, bentuk stilasi itu bisa kita bedakan menjadi dua. Jadi ada yang dibuat menjadi lebih sederhana, atau sebaliknya bisa dibuat menjadi lebih rumit sesuai dengan kebutuhan pola motif batik yang ingin kita buat. Untuk motif flora, kita membuat stilasi dari objek asli, yaitu bunga. Cuma bedanya untuk bunga yang kedua ini bentuknya bertumpuk, sehingga kalau kita membuat stilasi dalam bentuk sederhana, ini adalah opsi pertama dan ini opsi kedua. Bisa kita lihat bahwa saat kita membuat stilasi, kita itu bisa mengembangkan motifnya itu dari berbagai arah, dari berbagai bentuk, mulai dari daunnya, kelopaknya,
Dan sepertinya ini pun tidak terlalu mirip lagi dengan objek aslinya, karena seperti yang Ibu bilang tadi, terkadang kita membuat stilasi dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan motif yang kita buat, tapi berbeda dengan motif yang ada di bagian bawah ini. Jadi motif yang di bagian bawah ini stilasinya jauh lebih kompleks, jadi dibuat dengan bentuk yang lebih rame, lebih dekoratif daripada motif yang di atas. Bisa kita lihat juga di sini, motif ini itu dikembangkannya lebih kompleks dengan menambahkan bentuk-bentuk daun, bunga-bunga yang masih kuncup, menambahkan titik-titik, sulur-sulur, sehingga dibandingkan dengan objek aslinya, stilasi yang ada di area bawah ini menjadi jauh lebih kompleks dan lebih bagus. Selanjutnya ini Ibu memberikan contoh-contoh stilasi batik flora. Jadi batik flora itu kan memang banyak jenisnya, mulai dari daun, bunga, sulur, buah, dan stilasi sendiri bentuknya dibuat dari mulai yang paling sederhana sampai pada yang paling kompleks. Contoh-contoh di sini kebanyakan adalah stilasi berbentuk bunga dan daun. Kalau kita lihat contoh ini adalah bentuk sulur, yaitu stilasi dari tumbuhan yang dibuat menjadi jauh lebih sederhana. Sedangkan untuk yang ini adalah bunga dan daun yang bentuk stilasinya lebih ke arah dekoratif ya, karena dia menghias area-area tertentu seperti ini. Selanjutnya juga ada motif batik yang lebih kompleks, karena dia tidak hanya membuat bunga, tidak hanya membuat sulur, tapi juga membuat daun dan ornamen-ornamen pendukung lain, sehingga motif ini terlihat jauh lebih cantik. Begitupun dengan contoh-contoh yang lain. Di sini kita bisa melihat perubahan dari bentuk asli atau objek asli dari tumbuhan yang kita gayakan atau kita stilasikan, sehingga kita bisa menciptakan motif batik yang jauh lebih indah dan cantik dengan menggunakan teknik stilasi. Untuk selanjutnya adalah menggambar stilasi sederhana motif fauna. Jadi sebenarnya penjelasannya sama dengan motif flora yang sebelumnya. Pada intinya nanti kita hanya mengubah objeknya saja. Kalau contoh yang sudah Ibu sediakan di sini adalah objek ikan, dan stilasi pertama atau perubahan pertama di sini adalah stilasi dengan motif yang dibuat dengan lebih sederhana. Sedangkan untuk stilasi kedua sudah dirubah kembali menjadi lebih kompleks dan lebih kreatif lagi dengan penambahan beberapa dekorasi dan motif terumbu karang. Contoh stilasi hewan atau fauna yang kedua adalah burung gagak. Dan contoh di sini bentuk stilasinya sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang sederhana di depan tadi ya. Jadi dua-duanya perubahan stilasi 1 dan 2 bentuknya lebih variatif dan lebih kompleks, sehingga kelihatannya jadi sedikit lebih rumit. Tapi kembali lagi, desain stilasi itu sebenarnya dibuat berdasarkan kebutuhannya, baik itu kebutuhan desainer atau kebutuhan dari tujuan pembuatan batiknya. Yang ketiga contohnya kupu-kupu, dan mungkin ini lebih simpel daripada yang burung gagak ya. Jadi stilasi pertama dia hanya menambahkan objek kupu-kupunya saja dengan stilasi yang bentuknya cukup sederhana, dan untuk stilasi yang kedua barulah ditambahkan bunga dan daun sebagai pelengkap. Nah anak-anak, ini adalah contoh stilasi motif fauna. Jadi ada banyak sekali jenisnya, dan kalian bisa melihat mulai dari bentuk stilasi yang paling sederhana sampai paling kompleks. Mulai dari yang hanya berbentuk sketsa atau masih hitam putih sampai pada yang berwarna. Jadi sekali lagi, stilasi itu dibuatkan tujuannya adalah untuk membuat motif batik sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada bentuk stilasi yang bagus atau kurang bagus karena sedikit atau karena sederhana maka itu berarti motif stilasinya kurang bagus. Jadi tidak seperti itu.
Semua motif itu dibuat berdasarkan kebutuhan dan style atau pesanan atau kebutuhan dari proses pembuatan batik itu sendiri. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai pola dan aplikasi dari motif batik. Dari gambar yang Ibu berikan di sini, kalian pasti sudah punya gambaran ya. Kira-kira motif batik itu bisa diaplikasikan pada apa saja. Ada aplikasi di dalam kain, ada aplikasi di desain pakaian, ada juga di mug, ada juga di belangkon, dan banyak sekali. Karena memang perkembangan desain batik itu sangat pesat ya anak-anak, dan hampir menyentuh semua lini. Mulai dari produk makanan, kosmetik, bahkan di bidang otomotif itu pun sudah banyak berkembang desain-desain atau produk-produk yang menggunakan motif batik. Nah, ini adalah pola motif batik simetris. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa pola motif batik yang kita pelajari kali ini itu ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Seperti yang kalian lihat, kalau simetris berarti dia memiliki pengulangan yang sama antara kanan dan kiri atau atas dan bawah. Di sebelah kiri ini adalah contoh dari penggunaan motif batik simetris, yaitu motif batik parang rusak ya, diaplikasikan pada tas laptop. Bentuknya mengulang, baik di atas, di bawah, semuanya bentuknya sama dan terulang. Makanya kita sebutnya sebagai pola simetris. Sama seperti motif yang Ibu buat di sini di sebelah kanan. Jadi ada pengulangan yang sama dengan jarak tertentu. Di bagian tengah juga ada pengulangan, di bagian pojok sini dan sini itu juga punya pengulangan yang sama, sehingga kita menyebutnya sebagai pola motif batik simetris. Dan kebalikannya ada pola batik asimetris, di mana kita biasanya meletakkannya itu seperti memadupadankan antar elemen atau antar objek, antar motif, disusun sedemikian rupa sehingga nampak menjadi indah. Karena tidak ada ketentuan harus meletakkannya itu di mana, maka biasanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan atau area yang akan dibatik atau diberi motif. Contoh baju yang ada di sebelah kiri ini adalah bentuk dari motif batik asimetris, karena bisa kita lihat bahwa dia bunganya ada di sini, ada di sini, ada di bawah, di atas. Dia tidak teratur. Tetapi ketika sudah dipadu-padankan dari semua motif, ketidakteraturan itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi sama dengan contoh yang di sebelah kanan ini. Ini motif yang coba Ibu desain dari beberapa motif stilasi yang tadi kita contohkan. Jadi ada kupu-kupu dan ada bunga. Dari objek kupu-kupunya saja kita bisa melihat bahwa dia ada yang besar, ada juga yang kecil. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, karena ini adalah motif batik asimetris, sehingga objeknya mau dibuat besar, kecil, ditaruh di atas, di bawah, di tengah, atau tidak beraturan, itu tidak masalah. Selama hasil akhirnya nanti itu harmonis atau seimbang, sesuai, dan bisa terlihat dengan indah. Nah, jadi ulang ya. Pola motif batik itu ada dua. Pertama yang simetris dan asimetris. Jadi kalau simetris dia membentuk pola yang sama berulang berkali-kali. Sedangkan kalau pola motif batik asimetris dia lebih cenderung bebas atau tidak teratur. Nah, ini adalah aplikasi motif batik pada benda di sekitar kita. Ada di cangkir, ada di tas laptop seperti yang tadi sudah kita lihat, ada di pakaian, di sepatu, di mobil, dan sarung bantal. Sebenarnya tidak hanya ini ya, ada banyak sekali aplikasi motif batik yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, terima kasih anak-anak, sepertinya Ibu sudah memberikan pemahaman atau materi yang cukup jelas. Nanti jika kalian masih ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang paham, kalian bisa melakukan diskusi bersama Ibu di kelas kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.